Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Amin dengan NIM S1G12302. Kali ini saya akan membacakan materi tentang PPT tentang wawasan kemaritiman. Pengertian dasar wawasan kemaritiman adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Ini merupakan dasar bagi penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Wawasan maritim bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia, seperti perdagangan dan komunikasi sebagai konsep politik. Wawasan maritim juga membahas aspek-aspek berkaitan dengan kemaritiman seperti sejarah, nilai ekonomi, sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumber daya hayati, sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan mitigasi. Sejarah munculnya wawasan kemaritiman. Awal mulanya munculnya konsep wawasan kemaritiman di Indonesia dapat ditemukan pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, di mana peranan maritim yang penting dalam kehidupan masyarakat tersebut dapat diketahui. Namun konsep wawasan kemaritiman sebagai konsep politik bangsa Indonesia yang memandang laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Terdokumentasikan secara resmi pada tahun 1957 dengan Deklarasi Wawasan Maritim yang melihat laut dan kepulauan Indonesia sebagai sumber kesejahteraan dan keberlangsungan negara. Deklarasi ini menjadi dasar untuk pengembangan wawasan kemaritiman dengan konsep politik bangsa Indonesia dengan berkaitan dengan aspek-aspek sejarah, nilai ekonomi, sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumber daya hayati, sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan mitigasi. Wawasan internasional yang berkaitan dengan wawasan kemaritiman adalah konsep yang menyangkut hubungan antar negara dalam mengelola dan mengembangkan potensi laut dan kepulauan. Ini meliputi Konvensi Hukum Laut, kajian pengolahan, pertahanan dan keamanan, pengembangan tata kelola, kelembagaan, pengembangan budaya kemaritiman, kajian dan pengembangan sumber daya alam, kelautan dan kemaritiman, dan pengembangan industri maritim dan pengembangan jasa kemaritiman. Konvensi PBB tentang hukum laut adalah salah satu contoh dari landasan internasional terkait kemaritiman. Konvensi ini menyangkut hukum laut, wilayah, dan kewajiban negara dalam mengelola laut dan kepulauan. Kajian pengelolaan, pertahanan dan keamanan negara dalam pengelolaan laut pengelolaan laut dan kepulauan. Kajian pengelolaan, pertahanan dan keamanan juga merupakan aspek penting dalam wawasan kemaritiman internasional.
yang meliputi pengembangan sistem pertahanan dan keamanan, pengembangan tata kelola kelembagaan, dan pengembangan budaya kemaritiman. Sumber alam kelautan kemaritiman Nusantara juga menjadi fokus dalam wawasan kemaritiman internasional. Ini meliputi pengembangan sumber daya migrasi lepas pantai, juga merupakan aspek penting dalam wawasan kemaritiman internasional, yang meliputi pengembangan pelayaran, pengembangan jasa perikanan, dan pengembangan jasa pelayaran. Wawasan kemaritiman internasional juga menyangkut hubungan antar negara dalam pengembangan sumber manusia kemaritiman. Pengembangan kepulauan ini, kepelabuhan dan perikanan dapat pengembangan industri maritim. Hal ini merupakan langkah untuk mengembangkan potensi kemaritiman dan mengembangkan ekonomi negara-negara yang berpangkalan di laut dan kepulauan. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara, serta dalam hubungan antar negara. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, meliputi tanah, air termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya. Wawasan nasional adalah perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Wawasan nasional Indonesia merupakan cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan regional ASEAN adalah konsep pemahaman tentang hubungan antar negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional yang meliputi negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wawasan kemaritiman regional ASEAN meliputi aspek-aspek seperti sejarah, nilai ekonomi, sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumber daya hayati, sains dan teknologi maritim. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Wawasan kemaritiman lokal Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan sastra lokal dalam mendorong pengembangan karakter masyarakat multikultur di Sulawesi Tenggara, pemberdayaan bahasa dan serta daerah negara Sulawesi Tenggara dalam membangun karakter masyarakat multikultur merupakan salah satu aspek dari wawasan kemaritiman lokal. Ini meliputi pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan serta lokal sebagai pendukung kebudayaan lokal seperti masyarakat di Sulawesi Tenggara. Wawasan Tenggara dan meliputi tujuan khusus seperti mendorong pengembangan historiografi Indonesia dan wawasan sejarah. Pengembangan karakter masyarakat multikultur merupakan salah satu aspek dari wawasan sebagai mendukung
sebagai pendukung kebudayaan lokal seperti masyarakat di Sulawesi Tenggara. Wawasan kemaritiman lokal Sulawesi Tenggara juga berkaitan dengan sejarah sosial daerah Sulawesi Tenggara yang meliputi tujuan khusus seperti mendorong pengembangan historiografi Indonesia dan wawasan sejarah. Apa sih manfaat wawasan kemaritiman bagi mahasiswa D3? Adanya wawasan kemaritiman bagi mahasiswa D3 memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman mengenai konsep maritim yang meliputi laut, tanah, dan udara. Di atasnya, wawasan kemaritiman menyangkut aspek-aspek seperti sejarah, nilai ekonomi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan mitigasi, pengelolaan sumber daya alam, kemaritiman, sumber daya manusia, dan pertahanan keamanan kemaritiman. Manfaat dari wawasan kemaritiman bagi mahasiswa D3 antara lain: 1. Memperkaya pemahaman mengenai konsep maritim di konsep maritim dan kemaritiman. 2. Membantu mahasiswa D3 dalam memahami konsep sejarah, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sumber daya hayati, sains dan teknologi kemaritiman, dan pengolahan sumber daya alam, kelautan, dan kemaritiman. 3. Membantu mahasiswa D3 dalam meningkatkan kemampuan dalam pengembangan budaya kemaritiman, sumber daya manusia, dan pertahanan dan keamanan kemaritiman. 4. Membantu mahasiswa D3 dalam memahami aspek hukum dan keamanan yang terkait dengan kemaritiman dan kelautan seperti pengelolaan, pertahanan dan keamanan, dan penegakan hukum wilayah kemaritiman. Luas laut dunia adalah luas permukaan lautan yang terdiri dari lautan dan samudra. Bumi dikenal sebagai planet air karena 70% dari luas permukaan bumi merupakan laut dan samudra. Lautan di bumi mencakup wilayah seluas 361,1 juta kilometer persegi. Luas terbesar di dunia adalah Samudra Pasifik yang membentuk 28% dari luas permukaan bumi. Luasnya adalah sekitar 165.250.000 km. Laut Cina Selatan juga merupakan laut terbesar di dunia dengan luas sekitar 2.974 km. Angka rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia yang salah satunya luas laut Indonesia yaitu dikerjakan sejak tahun 2015 oleh Badan Informasi Geospasial BIG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Teknik.
TNI Angkatan Laut antara lain luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 110.000 km. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km. Luas zona ekonomi eksekutif Indonesia adalah 3.000.000 km. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km. Panjang garis pantai menurut data World Atlas, Kanada menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia mencapai 202.80 km. Garis pantai di Kanada terbentang dan bagian barat Samudra Pasifik, bagian timur Samudra Atlantik, serta bagian utara Samudra Arktik. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai 99,9983. Di Rusia dan Filipina masing-masing sepanjang 37.653 km dan 36.289 km. Selanjutnya sejarah negara yang juga masuk daftar memiliki garis pantai terpanjang yaitu Jepang sepanjang 29 29.751 km, Australia sepanjang 25.760 km, dan Amerika Serikat sepanjang 19.924 km. Adapun panjang garis pantai Selandia Baru dan Tiongkok masing-masing 15.134 km dan 14.500 km. Jumlah pulau pemerintah mencapai jumlah pulau di Indonesia hingga 2021 menjadi 17.000. Penambahan pulau tersebut nantinya akan didaftarkan dalam pertemuan Union Group of Export on yang disingkat adalah UNGEGN tahun 2022. Penambahan pulau di Indonesia sebelumnya pada tahun 2020 pada Gazatar Republik Indonesia tercatat sebanyak 16.771. Penambahan pulau di Indonesia sebelumnya pada tahun 2020 pada Gazatar Republik Indonesia tercatat sebanyak 16.771 pulau. Dengan jumlah tersebut maka terdapat penambahan 229 pulau hasil penelaahan pada 2021. Pulau baru itu bukan merupakan pulau baru yang muncul di daratan, tapi baru terdata dan perlu verifikasi oleh BIK dan kementerian serta lembaga lain. Provinsi dengan pulau terbanyak mengutip antara terbentuk 5 provinsi dengan jumlah pulau terbanyak: Papua Barat 4.514, Pelabuhan Riau 2.025, Sulawesi Tenggara 1.572, Maluku 1.337 km, Maluku Utara
km. Potensi kekayaan laut Indonesia. Potensi kekayaan laut di Indonesia sangatlah besar dan beragam, mengingat Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan terletak di wilayah perairan tropis. Yang kaya akan sumber daya laut. Beberapa potensi kekayaan laut di Indonesia meliputi sumber daya ikan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Berbagai jenis ikan, moluska dan biota laut lainnya hidup di perairan Indonesia. Potensi ini mendukung industri perikanan yang besar di Indonesia. Minyak dan gas bumi. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi di perairan lepas pantai. Beberapa wilayah seperti Aceh, Kalimantan, Papua dikenal memiliki cadangan minyak di gas yang signifikan. 3. Pariwisata laut. Keanekaragaman hayati laut dan keindahan alam bawah laut menjadi daya tarik utama pariwisata di Indonesia. Definisi seperti Bali, Raja Ampat, dan Bunekan terkenal karena keindahan terumbu karang dan kehidupan lautnya. Energi terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi pasang dan bumi di perairan Indonesia juga menjadi perhatian untuk dikembangkan guna diversifikasi sumber energi. Budaya laut. Namun perlu diingat bahwa manfaat potensi kekayaan laut ini harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan sumber daya hayati, serta pengendalian polusi laut. Sangatlah penting memastikan bahwa potensi kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Potensi wisata laut Indonesia. Potensi wisata laut yang memiliki Indonesia sangatlah luas, dengan keberagaman mencakup berbagai jenis aktivitas dan destinasi yang menarik. Potensi wisata laut yang memiliki Indonesia antara lain terumbu karang. Indonesia memiliki terumbu karang yang sangat luas sangat luas dan indah, terutama di kawasan seperti Raja Ampat, Bunekan, dan Kepulauan Seribu. Terumbu karang ini menawarkan pengalaman menyelam dan snorkeling yang spektakuler dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Penyelam. Selain terumbu karang, Indonesia juga memiliki banyak situs penyelam
menariknya penyelam menarik lainnya termasuk kapal keram, dinding-dinding batu laut yang dramatis, dan hamparan padang lamun yang luas. Pasir dan pantai. Selain aktivitas menyelam, wisata juga dapat menikmati keindahan pesisir dan pantai di berbagai destinasi di Indonesia. Aktivitas seperti berjemur, berselancar, dan snorkeling di perairan dangkal merupakan hal yang populer di banyak tempat. Wisata bahari. Indonesia memiliki banyak definisi wisata bahari lainnya seperti perjalanan menyusuri sungai di pedalaman, melihat penyu tertelur di pantai-pantai tertentu, dan menikmati kehidupan tradisional masyarakat di pesisir. Potensi wisata laut Indonesia sangatlah besar dan sangat pengolahan dengan yang baik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal. Potensi wisata laut Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang memiliki potensi wisata laut yang sangat menarik. Berikut beberapa potensi wisata laut yang dimiliki Sulawesi Tenggara. 1. Taman Nasional Wakatobi. Terletak di Kepulauan Wakatobi. Taman nasional ini terkenal karena keindahan terumbu karangnya yang spektakuler. Wakatobi merupakan salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Pulau-pulau indah. Sulawesi Tenggara memiliki berbagai pulau indah yang terbesar di sepanjang pasirnya. Pulau ini seperti Pulau Buton, Pulau Kabaena, Pulau Muna menawarkan pantai-pantai yang indah dan keindahan bawah laut yang mempesona. 3. Lautan Teluk Kabaena. Teluk Kabaena terkenal karena keindahan alam di bawah lautnya. Aktivitas menyelam dan snorkeling di sini akan memperkenalkan Anda pada keanekaragaman terumbu karang dan biodata yang kaya. Potensi wisata laut Sulawesi Tenggara menawarkan pengalaman yang beragam bagi para wisatawan. Mulai dari aktivitas menyelam dan menyebarkan hingga menikmati kehidupan pesisir dan budaya lokal yang kaya. Dengan pengolahan yang baik, potensi ini dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan bagi provinsi tersebut. Potensi transportasi laut Indonesia. Potensi transportasi laut di Indonesia sangatlah besar, mengingat Indonesia adalah negara yang maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai. Berikut adalah beberapa potensi transportasi laut di Indonesia. 1. Jalur pelayaran. Indonesia memiliki jalur pelayaran yang strategis menjadi jalur perdagangan paling penting di antara Samudra Hindia dan Pasifik.
serta menghubungkan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Dua, pelabuhan. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 pelabuhan yang tersebut di seluruh kepulauan. Pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tunjung Prok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Belawan di Medan merupakan pusat perdagangan internasional. Getar-getar anjing. Rusak. Transportasi barang. Transportasi laut merupakan sarana. 3. Transportasi barang. Transportasi laut merupakan sarana utama untuk pengangkutan barang di Indonesia. Berbagai jenis yang barang dan ke pulau-pulau di Indonesia diangkat menggunakan kapal-kapal kargo. 4. Transportasi penumpang. Transportasi laut yang penting untuk menghubungkan berbagai pulau di Indonesia. Kapal feri dan kapal cepat mengangkut jutaan penumpang setiap tahunnya antara pulau-pulau di Indonesia. Potensi industri prawisata. Transportasi laut yang mendukung industri pariwisata laut di Indonesia. Kapal pasisir dan kapal wisata mengangkat wisatanya ke berbagai destinasi wisata laut di Indonesia seperti Raja Ampat, Komodo, dan Pulau Bali. Eksplorasi sumber daya alam. Transportasi laut juga digunakan untuk eksplorasi dengan eksploitasi sumber daya alam dengan perairan Indonesia seperti minyak dan gas bumi di lepas pantai serta tambang mineral di pulau-pulau terpencil. Meskipun memiliki potensi besar, tantangan seperti infrastruktur yang masih terbatas, birokrasi yang kompleks, dan masalah keamanan laut perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi transportasi laut di Indonesia. Potensi transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Berikut adalah beberapa potensi transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Pelabuhan utama Sulawesi Tenggara memiliki beberapa pelabuhan utama yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pelabuhan Kendari. Pelabuhan utama di ibu kota provinsi merupakan pusat transportasi laut yang penting di wilayah ini. Jalur pelayaran. Provinsi ini memiliki jalur pelayaran yang penting menghubungkan berbagai pulau di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga menghubungkan provinsi ini dengan daerah lain di Indonesia. Transportasi penumpang. Kapal feri dan kapal cepat menghubungkan berbagai pulau di Sulawesi Tenggara, menghasilkan transportasi penumpang antar pulau. Ini sangat penting mengingat banyaknya pulau-pulau kecil dan keterbatasan akses darat. Transportasi barang. Transportasi barang laut juga penting
untuk mengangkutan barang termasuk hasil-hasil pertanian, perikanan dan industri lainnya, dan pulau-pulau di Sulawesi Tenggara di ke pasar-pasar di dalam negeri dan internasional. Para wisata laut, potensi para wisata laut di Sulawesi Tenggara sangatlah besar, dengan keindahan terumbu karang, kehidupan bawah laut yang kaya, dan pulau-pulau distribusi hasil eksotis di sekitar kepulauan ini. Transportasi laut memungkinkan wisatanya untuk mencapai destinasi pariwisata laut yang menarik. Perbatasan laut Indonesia dikutip di situs Kementerian Pertahanan. Secara umum, batas wilayah Indonesia terdiri atas utara Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, barat Samudra Hindia. Pembatasan laut Indonesia terdiri dari 3 jenis batas laut, yaitu batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Batas laut kontinental. Batas laut kontinental adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Batas laut eksklusif. Batas laut eksklusif adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Audio Jungle.